Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iktibar biasa diartikan dengan mengambil ibrah atau mengambil pelajaran. Yang melakukan iktibar sejatinya hanyalah orang-orang yang cerdas, orang yang hatinya tidak mati, orang yang hatinya bisa menerima nasihat karena ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengajak kita melakukan iktibar ketika kita melihat kematian. Nabi SAW bersabda, "Cukuplah kematian itu sebagai nasihat." Hadis riwayat At-Tabrani Al-Baihaqi. Kejadian yang menimpa kru kapal Nanggala 402 merupakan takdir yang tidak dapat ditolak. Kapal itu mengangkut 53 prajurit TNI Angkatan Laut yang diprediksi berada di kedalaman 838 meter. Peristiwa ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Apa saja? Berikut di antaranya. Pertama, ketabahan prajurit yang luar biasa. Tak ada yang pernah menyangka bahwa kapal selam yang hendak melakukan latihan tembak torpedo pada Rabu 22 April 2021 pukul 2.30 WITA dini hari ternyata mengalami kejadian tak diduga. Kapal ini hilang kontak sejak pukul 3.46 WITA. Prosedur sublok pun dikerahkan pada pukul 5.15 WITA. Setelah 3 jam pencarian, prosedur berganti menjadi submiss, yakni status kapal selam hilang. Hampir selama 4 hari, tim gabungan melakukan penyisiran dan pencarian di lokasi sekitar hilangnya KRI Nanggala 402. Pencarian mencapai titik terang setelah ditemukannya beberapa bukti otentik yang merupakan bagian dari kapal, seperti peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan di botol orange pelumas periskop kapal selam. Ditemukan juga alat yang dipakai ABK Nanggala untuk sholat dan spons untuk menahan panas pada press room. Dengan adanya bukti otentik tersebut, maka status submiss berubah menjadi subsang atau kapal tenggelam. Dari kejadian tersebut, terlihat bahwa betapa tabahnya prajurit TNI menghadapi musibah yang menimpa mereka. Di saat mereka tahu sinyal darurat kapal tidak lagi berfungsi, sonar tidak lagi bisa dikirimkan, dengan perhitungan kecerdasan mereka mengendalikan kapal, mereka juga tahu pastinya kemana kapal selam membawa mereka hingga ke bawah laut dalam. Mereka tahu persis bahwa membuka pintu kapal selam akan berakibat fatal, apalagi di laut dalam. Mereka juga tahu persis berapa lama kadar oksigen yang tersedia bisa bertahan. Maka tak ada cara lain yang bisa dilakukan selain berdoa dan berserah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di saat itulah puncak ketabahan dan kepasrahan yang luar biasa. Yang kedua, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentunya mencintai hambanya yang bertawakal, beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan beratnya ujian yang diberikan. Pahala mati syahid menanti para prajurit TNI Angkatan Laut yang wafat tenggelam di laut dan dalam berjuang melawan maut. Nabi SAW menjelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan seorang mendapat pahala mati syahid. Di antaranya adalah mati karena tenggelam. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid." Hadis riwayat Muslim. Selama ini kita mengenal mati syahid hanya bisa diraih dengan gugur di medan perang fisabilillah. Ternyata ada sebab lain yang menyebabkan seseorang mendapatkan pahala mati syahid, yaitu musibah berdasarkan dari hadis-hadis tersebut. Namun mereka yang mati syahid bukan karena perang atau jihad disebut sebagai syahid secara hukum, yang berarti di dunia diperlakukan seperti jenazah pada umumnya, namun di akhirat dia dihukumi syahid. Yang ketiga, bahwa sehebat dan secanggih apapun teknologi yang dibuat oleh manusia, maka tetap tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Kebanyakan bagi mereka yang mengatasnamakan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia sebagai Tuhan atau pedoman hidup, hanya mampu menyalahkan kerusakan pada teknologi yang mereka ciptakan. Padahal teknologi canggih manapun tidak mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 32 ayat yang menyebutkan kata laut, sedangkan kata darat terkandung dalam 13 ayat Al-Quran. Jika dijumlahkan, keduanya menjadi 45 ayat. Angka 32 itu sama dengan 71,11% dari 45, sedangkan 13 itu identik dengan 28,22% dari 45. Berdasarkan ilmu hitungan sains, ternyata memang benarlah bahwa 71,11% bumi ini berupa lautan dan 28,88% berupa daratan. Temuan-temuan sains tentang lautan ternyata telah diungkapkan di Al-Quran sejak 15 abad yang lalu, jauh sebelum teknologi berkembang, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang tinggal jauh dari laut, yakni di daerah gurun pasir. Namun atas kuasa dan izin Allah, Allah telah memberikan ilmu tentang lautan, bagaimana ia bisa bermanfaat bagi manusia, berlayar kapal di atasnya, dan area-area laut seperti permukaannya, tengahnya, dan bagian bawahnya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 14 yang artinya, "Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kamu pakai, kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya supaya kamu bersyukur." Al-Quran juga menjelaskan tentang kapal-kapal yang membelah lautan, seperti pada surat Fatir ayat 12 yang artinya, "Dan tidak sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." Dugaan bahwa kapal Nanggala 402 hilang kontak sebagaimana dikabarkan oleh BPPT dan diduga terseret arus ke laut yang dalam hingga tenggelam di kedalaman 838 meter. Dilansir dari kompas.com, berdasarkan analisis dari Ocean Find Your Blue, mulai dari kedalaman 200 meter, semua cahaya mulai hilang dan suhu turun drastis. Pada kondisi ini laut benar-benar hitam. Cahaya mungkin hanya berasal dari bakteri dan hewan yang menghasilkan cahaya. Kemudian pada kedalaman 700 meter, hidup hewan coelacanth atau yang dijuluki fosil hidup. Pada kedalaman 750 meter, hidup kepiting raja. Dan pada kedalaman 800 meter, hiduplah gurita Pasifik raksasa. Kondisi laut dalam digambarkan sangat gelap, sama sekali tidak ada cahaya untuk melihat. Hal ini sangat persis seperti yang digambarkan dalam surat An-Nur ayat 40 yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tidaklah ia mempunyai cahaya sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Kami turut berduka untuk pahlawan bangsa, 53 orang yang berjuang dengan pahala syahid. Mari iktibar dan mengambil hikmah atas musibah yang terjadi. Semoga evakuasi dapat dilakukan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.